Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Maulana. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara membuat web server dengan sistem operasi Ubuntu. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu IP address, yang kedua aplikasi putih, yang ketiga VPS, yang keempat domain, yang kelima akun Cloudflare. Langkah pertama, download aplikasi putih terlebih dahulu, siapkan IP address. Oke, langkah yang pertama, buka aplikasi putih. Open ini ya. Yang kedua, masukkan IP address yang disiapkan. Ini bukan ke dalam hostname or IP address. Terus klik open. Oke. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam taman putih, maka kita masukkan sistem operasi yang kita pakai yaitu Ubuntu. Oke. Lanjut ke langkah 2 yaitu menginstal Apache Web Server. Langkah pertama adalah mengupdate repositori Ubuntu dengan cara menginstal dengan perintah sudo apt install update. Ini seperti ini ya, sudo apt install update, lalu enter. Dan selanjutnya kita menginstal aplikasi Apache-nya yaitu dengan sudo apt install apache 2-y seperti ini ya, lalu kita enter. Setelah saya menginstal Apache, kita cek terlebih dahulu statusnya apakah sudah hidup apa belum, yaitu dengan cara systemctl status Apache seperti ini. Ini aktif atau running, yang berarti bahwa Apache telah berjalan atau telah terinstall atau telah. Oke, setelah menginstal Apache, kita selanjutnya akan menginstal sebuah manajer widget atau text editor dengan cara memasukkan sudo apt install widget dan -y lalu enter seperti ini. Oke, setelah menginstal Apache dan menginstal remote manager, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menginstal PHP package. Caranya yaitu dengan mengetikkan perintah seperti ini, sudo apt install php lib apache 2 seperti ini, lalu kita enter. Setelah terinstall, kita cek PHP versi berapa yang telah kita install. Ini di sini PHP versi 8.3.6. Oke, kita terinstall. Oke, setelah itu di dalam PHP kita buat file yaitu info.php di dalam folder var www.html dengan cara mengetik perintah sudo nano /var/www/html/info.php. Setelah membuka atau membuat folder info.php, kita masukkan perintah seperti ini ya. Lalu kita ctrl-x atau exit atau menyimpan. Lalu kita klik enter. Oke, step ketiga, sebelum kita membuka atau mengecek apakah info.php dapat berjalan atau tidak, kita sebelumnya harus membuka port-portnya terlebih dahulu seperti SSH, HTTP, HTTPS, MySQL, dan Webmin. Seperti ini caranya. Oke, setelah itu kita masukkan IP yang telah kita cantumkan untuk membuat server dan masuk ke dalam info.php package-nya, yaitu dengan caranya http://2 IP, masukkan IP address kita lalu /info.php. Oke, selanjutnya step atau langkah yang keempat, kita update repository terlebih dahulu agar perintah-perintah yang kita masukkan sebelumnya telah terupdate agar terupdate atau sudah berjalan. Setelah diupdate,
kita sisipkan repository kode webpin pada akhir baris file. Jadi kita harus membuka foldernya terlebih dahulu atau membuat foldernya terlebih dahulu dengan cara sudo /etc/apt/source list. Lalu kita enter. Lalu di bawah, paling bawah sendiri dari baris file, kita masukkan dep http /download/repository-config. Setelah itu kita ctrl-x. Oke, setelah di ctrl-x kita enter. Nah, setelah selesai semua, kita lanjutkan dengan menginstal webpinnya. Cara menginstal webpinnya yaitu dengan mengetikkan perintah sudo apt install webmin seperti ini. Lalu kita enter. Setelah terinstall, kita cek terlebih dahulu apakah webmin telah berjalan atau tidak. Caranya seperti ini. Nah, di sini sudah dicek bahwa aktif atau berjalan. Oke, selanjutnya setelah menginstal webmin, kita mencoba mengetesnya di dalam Chrome atau browser kita dengan mengetikkan https, kita masukkan IP address kita, terus titik 2 masukkan port 10.000. Setelah itu seperti ini. Setelah bisa akan seperti ini. Dan kita masukkan username-nya root, lalu kita atur passwordnya. Setelah berhasil login, maka akan dialihkan ke dalam halaman beranda dari webpin. Oke, selanjutnya yaitu menginstal Certbot dan mengatur ulang lokasi atau mengatur lokasi dari web server tersebut dibuat. Oke, caranya menginstal Certbotnya yaitu dengan sudo apt install Certbot python 3 strip Certbot strip aperture. Dan cara mengatur lokasinya yaitu dengan cara sudo set time zone Asia Jakarta. Oke, seperti ini cara menginstal webnya dan mengeceknya. Oke, setelah kita install semua apa yang diperlukan dalam membangun server, kita pointing ke dalam WordPress atau domain kita. Langkah kanannya itu pointing domain ke server address kita. Jadi pertama-tama kita login ke akun Cloudflare kita, lalu kita atur DNS dari web server kita ke dalam domain kita. Selanjutnya kita cek status propagasi domainnya. Kita cek statusnya apakah ini telah checklist semua di berbagai negara atau masih silang semua. Kita masukkan alamat domainnya, ininya password. Oke, selanjutnya kita download file dari WordPress tersebut dengan cara kita menuju folder HTML dan perintahnya seperti ini, dan download dan install WordPress dengan perintahnya seperti ini. Lalu kita ekstrak dengan perintah seperti ini, seperti gambar di bawah ini. Oke, setelah semua terinstall dan terekstrak, maka kita setting permission foldernya dengan perintahnya sudo com rww-data /www/html/wordpress, dan di bawahnya juga dimasukkan settingnya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam ini lagi dan pilih ke dashboard navigasi server, kita klik, lalu pilih yang Apache Web Server, lalu kita pilih create virtual host. Ini create virtual host. Setelah itu kita atur portnya menjadi 80 dan kita tambahkan port 80 atau HTTP dan port 443 atau HTTPS. Sesuaikan dengan domain yang ada, serta arahkan ke folder installer WordPress yang diekstrak.
Oke, step 10 yaitu langkah terakhir yaitu menginstal SSL Encrypt. Oke, caranya itu dengan mematikan perintah seperti ini ya. Ini kita masukkan nama domain kita. Namanya apa? Dan ini prosesnya. Oke, dengan ini kita yes semua. Kita yes semua. Di sini kita masukkan nama apa? Email untuk verifikasi kodenya. Setelah kita yes semua ini, maka akan seperti ini. Oke, maka akan berhasil seperti ini ya. Sukses. Oke, yang langkah terakhir kita cek apakah SSL-nya berjalan atau tidak, yaitu kita dengan membuka domain web kita apakah sudah ada koneksi aman kayak gini atau belum, atau masih berbahaya. Biasanya masih, kalau install masih ada tulisan berbahaya atau peringatan dari browsernya. Ini setelah terinstall sudah seperti ini ya, sudah. Selanjutnya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang cara membuat web server dengan Ubuntu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.